Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih atas partisipasi mahasiswa sekalian. Pagi ini kita akan melaksanakan kuliah teknologi tepat guna ya, secara daring ya. Sebabnya adalah karena memang ada edaran Bapak Gubernur tentang perlunya mengurangi kegiatan yang offline ya selama masa pelaksanaan PON ya. Jadi oleh karena itu hari ini Ibu coba kita laksanakan secara daring. Tapi insya Allah minggu depan kita bisa melaksanakan kembali secara offline ya. Adapun topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah alat pengering terowongan Hohenheim Aceh. Jadi nanti mungkin ini materinya sudah pernah diberi pada pembekalan MBKM, tapi mudah-mudahan pengulangan materi pada hari ini bisa membantu anak-anak MBKM lebih paham ya. Alat pengering terowongan Hohenheim Aceh ya. Nah, nama Hohenheim ini diambil dari sebuah nama universitas ya, kayak seperti kita Universitas Syekh Kuala ya. Jadi di Jerman ada sebuah universitas yang bernama Hohenheim ya, di mana lokasinya itu di Stuttgart. Nanti bagi yang eager ya boleh klik aja www.uni/hohenheim.de ya. Ada versi Inggrisnya, jadi kita bisa membaca. Dan mereka memang ada agricultural science dan natural science ya. Salah satunya adalah ada profesor mereka yang mengembangkan sebuah alat pengering terowongan Hohenheim ya. Bagi Ibu sendiri ya, sejarah penelitian terowongan Hohenheim dimulai dari tahun 2013, di mana pada 2013 itu sebenarnya Ibu meng-apply kegiatan summer school ya, yang memang rutin dilaksanakan bagi alumni ya, alumni Jerman yang fresh graduate. Eh, Kemudian Ibu melakukanlah penelitian survei pada proses pengolahan PLIU di masyarakat Aceh Besar ya. Kemudian dengan materi kajian metode pengolahan PLIU secara tradisional tersebut Ibu apply ya. Apply dan lulus summer school kemudian berangkat ke Jerman selama 2 minggu. Nah, selama di Jerman itu Ibu sempat dibawa ke sebuah universitas di kota Kassel ya. Nah, di mana di situ juga eh, ada dibangun sebuah alat pengering terowongan Hohenheim ya. Jadi terinspirasi dari alat pengering terowongan Hohenheim yang Ibu lihat di Kassel, yang dia memang berasal tadi dari Universitas Hohenheim. eh, Ibu ingin melakukan mencoba mendesain ulang alat pengering terowongan Hohenheim di Aceh yang mana mau kita gunakan untuk pengeringan PLIU. Nah, ini kebetulan proposal yang Ibu ajukan itu lulus di tahun 2015 pendanaannya. Jadi disinilah Ibu mulai melakukan penelitian. Alat pertama dibangun, tapi sudah nggak ada lagi, sudah kita bongkar ya di sebelah kiri musola. Sekarang kita punya alat terbaru di sebelah kanan musola ya. Jadi setelah Ibu bangun sebuah alat pengering di tahun 2015, maka di periode 2015 sampai 2019 itu banyak sekali mahasiswa yang ikut bersama Ibu melakukan penelitian, pengujian alat pengering. Pengujian perdana kita lakukan untuk pengeringan PLIU, namun kita ketahui bahwa alat pengering terowongan Hohenheim ini bisa digunakan untuk mengeringkan berbagai jenis hasil pertanian, produk hasil pertanian, ataupun produk olahan ya yang dikeringkan dalam bentuk lapisan tipis. Maksud lapisan tipis adalah pengeringannya tidak lebih tebal dari 5 cm. Jadi apa produk yang sudah pernah kita uji dan mahasiswa terlibat dalam penyelesaian skripsi mereka itu adalah misalnya cabai ya. Cabai ini ada cabai merah, ada cabai rawit. Cabai rawitnya ada cabai rawit hijau, ada cabai rawit merah seperti itu. Kemudian ada jahe. Jahe ini ada jahe gajah, ada jahe merah ya, kunyit, kopi, coklat dan masih banyak lagi produk-produk yang teman-teman teliti di periode 2015 ke 2019 ya. Pada tahun 2018 Ibu mencoba sebuah proposal pengabdian masyarakat mendesain alat pengering terowongan Hohenheim Aceh itu sebuah industri kerupuk tiram ya di daerah Gampung Blang, Kecamatan Meraksa. Di sini Ibu bersama timnya ada Bu Raida Agustina ya. Nah, Alhamdulillah kita menang lagi proposal, jadi kita betul-betul bisa membangun sebuah alat pengering. Hanya karena dananya kan kita bangunnya kecil. Alatnya itu ukurannya panjang 2 meter, lebar 1 meter. Sementara yang kita bangun di kampus, ini ukuran panjangnya 6 meter, lebarnya 2 meter. Kemudian tahun 2019, Ibu coba lagi apply pengabdian masyarakat ya. Karena kita yakin sekali dengan alat pengering terowongan Hohenheim yang kita bangun,
dan kita juga sudah melakukan modifikasi. Misalnya modifikasinya yang kita lakukan adalah merubah posisi kipas inlet ya, kemudian menambah kipas di outlet. Eh, Ibu mencoba lagi mendesain alat pengering untuk petani kopi di Mahbengi dan tahun 2019 ini Ibu merancang yang lebih besar ya, panjang 6 meter tapi lebarnya 1 meter. Nah, alhamdulillah kita berhasil membawa 2 unit alat pengering terowongan ke Desa Mahbengi dan di sini juga terlibat penelitian 2 orang mahasiswa teknik pertanian dan sudah selesai ya. Pada tahun yang sama, Ibu ikut lomba TTG tingkat Kota Banda Aceh dan dapat juara 1. Alhamdulillah, kemudian juga mewakili Kota Banda Aceh ikut di ajang TTG Provinsi Aceh yang waktu itu dilaksanakan di Benar Meriah ya. Kebetulan di sini kita belum menang ya. Kemudian tahun 2020, Ibu melakukan pengabdian masyarakat dengan judul pengembangan industri agroindustri pengolahan PLIU di Aceh Besar ya. Di sini Ibu menginisiasi karena tadi gejala yang kita temui bahwa pengolah pengolah PLIU atau prosesor PLIU di Aceh Besar itu sudah sangat langka. Sehingga kita terpikir untuk pelestarian produk PLIU, terutama bagi masyarakat Aceh Besar ya, maka kita menginisiasi lahirnya sebuah UMKM yang diberi nama Megah Pli. Jadi dengan proyek tahun 2020 Pengabdian Masyarakat, Ibu membangun 3 unit alat pengering dengan panjang 3 meter, lebar 1 meter, ya, dan diberikan kepada mitra yang tergabung dalam UMKM Megah Pli yang berasal dari 2 desa, Desa Blangkrung, Kecamatan Baitussalam ada 2 orang, dan dari Desa Lamreh, Kecamatan Darussalam ada 1 orang. Ya. Kemudian pada tahun 2022, Ibu memenangkan penelitian nih. Kalau ini kan setelah penelitian di tahun 2015, Ibu hanya memenangkan pengabdian-pengabdian ya. Pengabdian implementasi alat di tahun 2022 kembali memenangkan hibah penelitian. Nah, apa beda penelitian sama pengabdian? Di penelitian, dosen itu memang meneliti sesuatu ya, mengembangkan seperti kita di alat ya. Jadi kita tergolong ke penelitian terapan ya. Sementara di pengabdian, kita datang ke masyarakat memberikan teknologi ataupun inovasi atau solusi kepada masyarakat. Itu perbedaannya. Ya. Jadi karena tahun 2022 Ibu berhasil memenangkan hibah penelitian terapan, kita coba melakukan modifikasi. Di sini sebenarnya selama era dapat hibah eh, pengabdian, Ibu tetap melakukan penelitian karena memang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian. Pengembangan yang berhasil kita lakukan adalah misalnya kita merancang alat di berbagai ukuran tadi sesuai kebutuhan mitra ya. Kemudian kita juga berhasil di sini mengembangkan pengontrol PID di mana Ibu berkesempatan membimbing mahasiswa di teknik elektro sebagai pembimbing kedua ya. Jadi kita mengembangkan PID controller di mana kemudian dengan ada PID controller penggunaan alat pengering terowongan Hohenheim menjadi lebih mudah. Jadi pada penelitian tahun 2022, idenya adalah kita mengembangkan modifikasi solar kolektor paralel. Jadi sebelumnya solar kolektor pada alat pengering itu adalah seri. Sementara ada kebutuhan, misalnya mitra ingin peningkatan kapasitas ruang pengering. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan memperpanjang terowongan. Nah, ternyata pada sistem solar kolektor seri kita temukan di lapangan berdasarkan data penelitian Ibu dan mahasiswa sekalian ya, semakin panjang terowongan ya, berarti setengahnya kan solar kolektor. Jadi semakin jauh loyang pengering dari ruang absorber ataupun plat yang berwarna hitam, itu semakin turun suhu pengeringan. Jadi kita akan terkendala ketika nanti masyarakat butuh alat yang panjangnya 12 meter, yang panjangnya 18 meter, maka suhu di ujung akan jauh berbeda dengan suhu di dekat solar kolektor ya. Nah, kita ingin menyelesaikan masalah ini, maka timbullah ide melakukan modifikasi solar kolektor paralel, di mana sepanjang terowongan kita rancang ada solar kolektor, dan sepanjang terowongan itu setengahnya itu adalah ruang pengering ya. Nah, penelitian ini berlanjut juga di tahun 2023 eh, untuk penyempurnaan ya, penyempurnaan desain. Misalnya pada tahun 2022 Ibu mendesain adanya 6 kipas inlet dan 6 kipas outlet. Sementara solar kolektornya paralel. Nah, kemudian kita temui bahwa eh, posisi kipas yang berada di inlet langsung di loyang pengering itu tidak tidak penting atau malah mengganggu
proses pengeringan sehingga kita tutup. Sebaliknya di sebelah outlet kipas yang berada di depan solar kolektor kita tutup. Jadi posisi kipas menjadi kayak counter flow ya, apa namanya berbeda arahnya. Nah, sehingga pada tahun 2023 alat pengering kita punya 3 kipas inlet dan 3 kipas outlet saja. Karena memang alat pengering ini sangat besar, kita menggunakan kipas-kipas pendorong di dalam ruang pengeringnya ya pada jarak tertentu dengan harapan bahwa aliran udaranya menjadi lebih lancar dan mempercepat proses pengeringan. Nah, sekarang tahun 2024 Ibu juga memenangkan hibah lagi ya untuk pengembangan apa namanya solar alat pengering terowongan Hohenheim Aceh yang rencananya di tahun 2024 ini sedang berjalan yaitu adalah kita ingin menambahkan tungku biomasa pada alat pengering. Ini juga kita temui di lapangan bahwa walaupun alat pengering terowongan Hohenheim sudah bekerja bagus ya, baik dengan jaminan suhu pengeringan jauh lebih tinggi daripada suhu lingkungan, RH pengeringan jauh lebih rendah daripada RH lingkungan. Produk juga terlindungi dari berbagai gangguan seperti hujan, kotoran, kontaminasi ya. Pengeringan jadi lebih cepat. Namun kalau hujan, kalau malam hari proses pengeringan tidak bisa dilaksanakan ya. Oleh karena itu kita terpikir untuk menambahkan tungku biomasa pada alat pengering sehingga proses pengeringan menjadi tidak terkendala. Artinya ketika ada radiasi matahari kita akan menggunakan radiasi matahari. Ketika radiasi mataharinya tidak mungkin digunakan, kita bisa melanjutkan proses pengeringan tanpa delay dengan penggunaan limbah biomasa di dalam tungku dibakar ya sehingga menghasilkan panas yang dialirkan ke ruang pengering. Nah, mudah-mudahan hasil penelitian tahun 2024 berhasil dan ini bisa menyempurnakan alat-alat pengering yang sudah pernah kita desain sebelumnya ya. Ini adalah gambar daripada desain pengering terowongan Hohenheim. Di sini kita lihat komponen-komponen penting dari alat pengering Hohenheim itu adalah di posisi ini adalah kipas inlet ya, masuknya udara. Jadi prinsip pengering terowongan Hohenheim ini adalah menggunakan udara sebagai media pengering. Artinya udara dari lingkungan dimasukkan ke dalam ruang pengering dan kemudian udara ini melewati solar kolektor. Solar kolektor adalah eh, apa namanya ruang yang tertutup dengan permukaan transparan, eh, tapi permukaan dasarnya itu berwarna hitam, dibuat dari bahan yang berwarna hitam untuk memaksimalkan penyerapan radiasi matahari. Karena penyerapan radiasi matahari maksimal, maka di sini menjadi sangat panas ya, seperti mesin pemanas. Nah, udara dingin yang masuk melalui solar collector akan menjadi panas. Nah, aliran udara ini diteruskan ke bagian ruang pengering di sini di mana kita meletakkan bahan yang kita keringkan. Maka diharapkan terjadi perpindahan panas dari udara panas ke bahan dan kemudian mendorong terjadinya penguapan uap air bahan dan kemudian uap air bahan dikeluarkan ke bagian outlet di sini sehingga kita menghasilkan bahan yang kering. Nah, di dalam ruang pengering juga terjadi mekanisme yang namanya efek rumah kaca. Artinya radiasi matahari tetap menembus permukaan transparan walaupun tidak ada absorber, walaupun tidak maksimal ya penyerapan intensitas matahari, tapi ada apa radiasi matahari yang terperangkap di dalamnya. Kenapa dia terperangkap? Karena sifat daripada radiasi matahari yang masuk menembus permukaan transparan itu berada pada panjang gelombang yang pendek. Setelah masuk dia menjadi berubah panjang gelombangnya menjadi lebih panjang. Dan sifat panjang gelombang yang panjang ini tidak bisa keluar balik dari tidak bisa apa namanya terpantulkan lagi ke keluar karena ada tertutup dengan permukaan transparan. Nah, inilah prinsip yang disebut kemudian dengan efek rumah kaca. Kemudian alat pengering ini membutuhkan kipas. Kipas ini tentu membutuhkan listrik, maka juga menggunakan photovoltaic panel ya. Photovoltaic panel ini penting tadi untuk menghasilkan listrik sehingga alat pengering kita, alat pengering Hohenheim dapat dibangun walaupun di remote area, di daerah yang tidak ada elektrik ya, tidak belum ada listrik. Misalnya kita mau di kebun cengkeh buat alat pengering kan, nggak ada listrik, aman karena alat pengering kita apa namanya integrasi dengan sistem solar panel atau photovoltaic panel ya. Nah, ini adalah foto yang Ibu ambil di Summer School Ibu tahun 2013 di Kassel, Jerman dan ini alat pengeringnya ya. Jadi penutup transparannya itu di sini menggunakan
plastik berkualitas tinggi ya, yang PE ya, polietilen ya. Nah, plastik seperti ini sulit juga kita temukan di daerah kita ya. Eh, jadi kemarin itu Ibu menggunakannya plastik taplak meja ya. Oke, ini desain yang pertama Ibu rancang di tahun 2015 ya dengan absorber area itu atau solar collector area 50% daripada ruang pengering ini panjangnya 6 meter ya. Kemudian lebarnya 2 meter. Nah, kemudian apa modifikasi yang Ibu lakukan di alat ini? Yang pertama adalah kita di sini tersedia seng bergelombang warna hitam yang digunakan untuk atap rumah. Jadi Ibu menggunakan apa namanya? Absorber area dari bahan seng bergelombang yang hitam. Nah, apa keuntungan yang kita peroleh? Keuntungan yang kita peroleh adalah karena dia permukaannya bergelombang, itu A-nya atau luas areanya lebih besar daripada dia rata aja. Otomatis, walaupun kita buat 50% ya, absorber area, kalau kita hitung lebih daripada 50% A-nya itu ya. Ini kita harapkan memaksimalkan kemarin proses pengeringan. Nah, ini ada foto daripada alat yang Ibu rancang tadi yang gambar sebelumnya ya, panjang 6 meter, lebar 2 meter. Di sini seng gelombang berwarna hitam ya, sebagai solar kolektor. Di ujung sini ada photovoltaic panel. Dan di sini adalah pengujian pertama kami kemarin tuh yang menguji pengeringan PLIU. Nah, ini persis masih menggunakan sistem yang di Jerman bahwa ada kipas di inlet, tapi tidak ada kipas di outlet. Hanya kita biarkan aja terbuka ya. Kemudian karena Ibu tidak menemukan plastik yang sebagus Jerman tadi, kita ini ada plastik taplak meja biasa yang kami sambung dengan isolasi sehingga dia bisa dalam bentang yang sesuai yang kita butuhkan. Di sini kami buat dua bentang ya. Yang pertama untuk solar kolektor itu tidak dibuka-buka dia, disil ya dengan karet di sini. Sementara untuk bidang ruang pengering dengan lebar 2 meter kali 3 meter itu adalah bagian yang bisa dibuka seperti ini. Ini lagi dibuka. Ini kita gantung di sini yang disebut dengan kerang tadi ya. Kalau di sini disebut G ini kerang. Tempat Ibu menggantung eh, apa namanya besi pemberat plastik ketika proses kita mau balik bahan atau mau loading unloading bahan untuk pengeringan. Jadi ini kita gulung-gulung-gulung aja terus gantung kemari ya sistemnya. Di sini kita gunakan besi besi bulat ya, besi bulat untuk penggulungan plastiknya. Di tahun 2018 tuh UKM Kerupuk Tiram kami membangun alat yang lebih kecil dan di sini juga karena kebutuhan mitra adalah ruang pengering yang luas. Nah, tapi kalau luas sekalipun nggak ada solar kolektor nanti pengeringannya nggak maksimal. Di sini kita coba bangun karena panjangnya cuma 2 meter, kita ngambil apa namanya 30 ini malah 25% ya. 25% solar kolektor, 75% ruang pengering. Nah, ini juga masih meniru desain yang sama di sini, di mana ruang pengering itu kita kasih plat aja, lantai plat gitu kan. Nah, di sini juga lantai plat kita kasih. Nah, ini gambarnya penuh nampak solar panel, ini nggak nampak solar panel ya, ini solar panelnya. Nah, modifikasi lain yang kita lakukan, kita membuat alat pengering dari rangka besi holo dan kita beri roda ya. Sementara yang asli di Jerman, mereka menggunakan rangka apa namanya langsung beton, jadi tidak bisa dipindah-pindahkan alatnya. Ini waktu Ibu ikut lomba TTG-nya ya, presentasi, dan ini waktu malam pengumuman pemenangnya. Nah, ini dia dua mekanisme pengumpulan panas pada sistem pengering terowongan Hohenheim, yaitu menggunakan solar kolektor yang primerinya ya. Dan yang kedua, tambahan ada efek rumah kaca, yang Ibu jelaskan tadi. Tetapi tentunya em, panas yang dikumpulkan oleh solar kolektor jauh lebih besar daripada panas yang dikumpulkan dengan efek rumah kaca. Nah, syaratnya tentu ada matahari. Nah, inilah yang menjadi kendala sehingga pada tahun 2024 ini Ibu sedang mengembangkan tungku biomasa. Kemudian pengembangan yang atau desain yang kami lakukan pada tahun 2019 yang kami bawa 2 unit ke Takengon itu adalah lebar 1 meter, panjang 6 meter. Karena panjang 6 meter kita menambahkan jumlah kipas. Jumlah kipasnya kita buat 4 ya. Kemudian tadi karena kebutuhan masyarakat untuk luasnya kapasitas banyak tingginya atau besarnya kapasitas pengeringan, kita juga menggunakan di sini 30%
eh, solar kolektor ya. Jadi yang permukaan berwarna hitam tidak terlalu banyak. Tapi tetap tadi untuk meningkatkan apa nah, luas area absorbernya, kita menggunakan bahan dari seng gelombang berwarna hitam. Kemudian modifikasi lain yang kami buat pada alat pengering ini adalah eh, kita sudah menggunakan penutup transparan dari bahan polikarbonat sheet. Jadi dia lebih bagus dan bisa tahan sampai 2 tahun ya daripada plastik. Kemudian bentuknya juga apa namanya langsung duduk seperti atap ya. Kemudian kita juga mengembangkan loyang pengering. Ini ada loyang pengering, ada 9 loyang. Loyang ini bukan tadi seperti yang didesain lama itu langsung plat ya. Plat untuk meletakkan bahan yang dikeringkan, tapi kita nih loyang. Sehingga loyang ini di sini ada 9 loyang terpisah. Dia mudah dikeluarkan untuk dicuci. Kalau di sistem ini, waktu kami cuci alat ya kayak kalian cuci mobil truk ya, karena dia besar. Kemudian setelah waktu kita cuci, basahlah semua bagian-bagian papan di bawahnya ya kan. Nah, jadi kita kembangkan di sini model loyang yang bisa dipindahkan. Jadi di pencucian loyang tidak membuat kita harus mencuci alatnya. Keuntungan yang lain adalah pada sistem loyang pengering yang berbentuk loyang terpisah, kita bisa mengeringkan beberapa jenis bahan yang berbeda asal tidak baunya tidak rusak ya, tidak terkontaminasi pada saat yang sama. Itu keuntungannya. Misalnya satu loyang jemur ketumbar, satu loyang mau jemur kunyit bisa ya. Nah, pengembangan yang kita lakukan adalah tadi kita buat sistem alat pengering itu dengan eh, rangka besi holo dan sistem knockdown. Knockdown ini artinya bongkar pasang ya, per panjang 1,5 meter. Nah, ini 1,5 meter, berarti dua kalinya 3 meter. Maka panjang alat pengering terowongan Honham, kalau ada yang orang order, kita bisa terima di kelipatan 1,5. Misalnya 3, 6. Kalau 1,5 terlalu terlalu pendek ya. Bisa juga sih kalau mau yang kecil tadi ya. Tapi lebih kecil dari yang kerupuk tiram tadi. Yang kerupuk tiram itu panjangnya 2 meter. Nah, dan pada tahun 2020, ketika Ibu buat 3 unit alat dan menginisiasi lahirnya Megahpli, di situ kita merancang PID controller ya, sehingga suhu dan RH pada alat pengering bisa kita kontrol. Bagaimana sistem pengontrolan? Sistem pengontrolannya adalah dengan on-off kipas inlet maupun kipas outlet ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh pada hasil penelitian Zahari ya 2022. Nih, kalian bisa buka FSD Ibu, terus cek. Nanti ada jurnal yang ada namanya uh, Zahari ya. Uh, kalau di jurnal nama Ibu pertama. Kalau ini kebetulan Ibu ambil dari skripsinya ya. Skripsinya ya Zahari aja 2022. Nah, coba kita lihat di gambar ini sama-sama ya. Suhu pengeringan ya, suhu pengeringan Hohenheim yang biru. Kita lihat bahwa suhu pengeringan dalam alat pengering terowongan Hohenheim sangat jauh lebih tinggi daripada suhu lingkungan. Jadi kalau kita melakukan pengeringan dengan cara penjemuran matahari, otomatis suhunya yang di bawah yang coklat ya atau kuning. Sementara kalau kita mengeringkan bahan dengan alat pengering terowongan Hohenheim, eh, maka suhunya itu yang di atas. Nah, di sini kita bisa lihat dari memang suhunya berfluktuasi ya. Suhu rata-rata ruang pengering itu sebesar 41 derajat Celcius. Tercapai di 55 nih paling tinggi ya. Kenapa? Karena sudah ada PID controller. Sebelum ada PID controller, suhu dalam alat pengering terowongan Hohenheim kalau cuaca lagi bagus bisa sampai 70 derajat. 75 derajat pernah. Jadi sangat panas. Dan ini bisa berefek ke overheating atau menghanguskan produk yang kita keringkan. Salah satu keuntungan kita dalam perancangan controller tadi adalah kita bisa membuat suhu mendekati setting point. Di sini setting point yang Ibu buat di 55 derajat Celcius. Jadi kalian lihat karena setting pointnya 55, mouse Ibu macet nih ya, maaf ya. Jadi ini pointernya nggak pas. Di 55 ya, maka kita lihat suhunya dekat 55 kalau radiasi lagi bagus. Kalau ini kenapa turun jauh dari 55? Karena intensitas radiasi yang memang kurang bagus ya. Namun demikian, walaupun intensitas radiasi matahari sedang kurang bagus, suhu di dalam alat pengering tetap di atas suhu di lingkungan. Nah, pada ujung nih di jam 3 ya, kita lihat
kok terjadi suhu yang berdempet, Bu? Udah sama nih suhu ruang pengering dengan suhu lingkungan. Nah, inilah kejadian misalnya ketika hujan terjadi. Maka sistem pengering langsung tidak bekerja. Nah, ini tadi yang kita terpikir, bagaimana kalau kita bisa membackup alat pengering ini dengan tungku biomasa. Artinya apa? Kalau terjadi hujan, maka kejadiannya akan seperti di gambar ini. Suhu dalam ruang pengering bahkan mungkin bisa lebih setara atau lebih rendah dari suhu lingkungan. Nah, kalau kita ada tungku biomasa, kita bisa backup, kita bisa mempertahankan kondisi suhu dalam ruang pengering seperti ketika sedang cuaca cerah ya, pada saat cuaca cerah. Nah, ini maksudnya. Oke. Nah, ini adalah kendala yang kami temui itu ya sebelum perancangan PID controller, yaitu pernah terjadi suhu pengeringan di atas 60 derajat Celcius sehingga PLIU-nya jadi hangus. Kemudian kipas juga harus kita hidupkan dan matikan secara manual. Ini juga membutuhkan operator, eh, agak ribet ya. Nah, what can we do? Maka kita mencoba merancang controller untuk memudahkan pengoperasian alat pengering, malah menjadi menghemat pemakaian energi seperti menghemat umur baterai dan menghemat umur kipas. Di samping tadi kita mencegah suhu yang melebihi 60 derajat Celcius. Jadi suhunya di setting point yang kita buat mendekati. Nah, ini adalah gambaran dari PID controller yang telah dirancang ya. Di mana controller ini mengontrol apa? On off kipas. Ini uh, bagian-bagian dari controller. Di situ kita menggunakan sensornya yang DHT22. Sensor DHT22 ini dia punya dua fungsi, bisa untuk baca suhu, bisa untuk membaca RH. Kemudian bagian-bagian lain seperti MOSFET ya, kapasitor, dioda, resistor, Arduino Nano juga kita pilih karena Arduino Nano ini adalah yang paling murah ya. Kita juga menambahkan LCD sehingga suhu dan RH selama pengeringan bisa kita baca di sini di layar. Ada modul SD, jadi data tadi kalau sistemnya bekerja ya, itu datanya tercatat dalam eh, apa namanya interval 2 second kalau nggak salah Ibu dibuat atau 10 second. Ibu lupa ya. Sehingga uh, ketika kita on-kan alat pengering ya, kita hidupkan controller, itu data udah tercetak tuh suhu per 2 second. Setelah proses ini dia. Uh, Data dicatat dengan PID controller dengan interval 2 second. Nah, jadi data ini disimpan di dalam SD tadi. Setelah proses pengeringan kita ngambil aja memory card-nya. Nah, kemudian kita pindahkan data ke laptop. Jadi kita punya data dan ini adalah contoh data yang hasil rekaman PID controller. Kalau manual, paling sanggup kita cetak per 30 menit. Itu pun udah rempong kali. Apa namanya? Nggak sanggup kita catat ya. Nah, kita juga butuh alat yang banyak kita pasang untuk mencatat suhunya. Jadi banyak keuntungan yang kita peroleh setelah kita merancang PID ini gambarannya dan ini hasil yang kita apa namanya hardware-nya ya yang sudah kita rancang dan Ibu juga memesan apa namanya kotak box PID controller dengan print 3 dimensi ya. Kita pesan online terus sudah dikirim bahannya. Kotaknya jadi kontrol yang udah kita rancang kita masukkan ke dalam kotaknya. Nah, ini aplikasi PID controller. Yang pertama itu kita kembangkan adalah untuk kipas outlet aja. Nah, sekarang Ibu sudah mengembangkan juga untuk kipas inlet. Kenapa? Kipas outlet kita hubungkan dengan sensor suhu, kipas inlet Ibu hubungkan dengan sensor RH. Sehingga apa yang terjadi? Kalau suhu dalam ruang pengering melebihi setting point, maka kipas outlet akan segera hidup. Dengan hidupnya kipas outlet, suhu yang tinggi itu akan turun. Kemudian apa fungsi pengontrol RH di kipas outlet, kipas inlet? Nah, kita ketahui bahwa kipas inlet berfungsi untuk memasukkan udara ke dalam ruang pengering dari lingkungan. Nah, tentunya udara yang ingin kita masukkan adalah udara yang RH-nya jangan terlalu tinggi. Karena kalau udara RH-nya terlalu tinggi, maka beban pengeringan menjadi terlalu tinggi dan ini apa namanya mengganggu proses pengeringan ya. Oleh karena itu, kita buat sensor di sini.
Kalau RH di luar lebih dari 90, kipas inlet langsung mati. Nah, jadi kipas inlet ibu hubungkan dengan sensor RH, kipas outlet ibu hubungkan dengan sensor suhu, sehingga kinerja alat pengering ini menjadi sangat efisien ya. Ini adalah data tahapan penelitian ketika dilakukan perancangan PID controller ya. Jadi dia bukan langsung langsung kita rancang, kita harus mengambil data open loop. Jadi mulai data suhu terendah sampai data suhu tertinggi, kemudian dilakukan tuning ya. Kemudian diuji sistemnya dan diuji juga gangguan untuk menghitung errornya. Nah, PID controller yang sukses dirancang ini bisa dirubah setting point-nya antara 50 ke 60 derajat Celcius tergantung kebutuhan. Seperti yang tadi Ibu contohkan di pengeringan cabai kita buat di suhu 55. Nah, ini adalah hasil pengujian misalnya kita lihat di sini ya. Bagaimana ini ada eh, dari awal proses pengeringan suhu naik dulu ya. Kan dari kata dari suhu dimulai dari suhu lingkungan, kemudian naik menuju ke 55 ke 55 setting point. Nah, ini dihitung waktunya berapa lama T-rise ya pada perancangan controller. Nah, inilah yang dimasukkan nanti ke dalam rumus. Kemudian kita lihat di sini setelah tercapai suhu di setting point, yang terjadi adalah naik sedikit, turun sedikit, naik sedikit, turun sedikit. Kenapa? Karena tadi terkontrol dengan kinerja kipas outlet ya. Nah, akhirnya kita bisa mencapai dengan kata lain kestabilan suhu di mendekati setting point. Nah, ini kalau nggak ada setting pointnya seperti ini suhunya. Ada yang 70 ya, 70, 69, 69 karena nggak ada controllernya ya. Jadi apa di sini kita lihat dengan keadaannya PID controller, suhu menjadi lebih stabil, kipas beroperasi secara optimal, umur kipas dan baterai dapat diperpanjang dan penggunaan alat lebih praktis atau usernya atau operatornya lebih nyaman. Oke, sekarang di tahun 2022 Ibu mengembangkan solar kolektor paralel pada pengering terowongan Hohenheim Aceh. Jadi kita coba dengan dana yang ada membangun sebuah alat pengering baru karena alat pengering tahun 2015 itu sudah sangat tidak layak pakai di tahun 2021 ya. Jadi 2022 kita sudah bongkar karena dia udah mulai keropos. Kemudian kita ingin mengembangkan solar kolektor paralel tadi. Nah, ini sekarang posisi seng gelombang berwarna hitam adalah sepanjang terowongan. Kemudian kita juga punya loyang pengering sepanjang terowongan. Kita lihat di sini, desain asli dari Hohenheim Green dan Schwarz 2001 itu seri. Ini setengahnya solar kolektor, setengahnya ruang pengering. Nah, pernah Ibu temui desain dari G tahun 2021 ya. Dia merancang seperti ini. Dia buat ruang pengering di tengah-tengah di antara solar kolektor dan ya antara solar kolektor kiri dan kanan. Nah, inilah yang Ibu kembangkan di tahun 2022. Kita mengembangkan solar kolektor paralel. Jadi sepanjang terowongan maksudnya ada solar kolektor. Nah, ini satu alat yang kita bisa lihat langsung ya kalau ada waktu nanti di dekat musola. Alat ini panjang 6 meter dan punya loyang 12 buah, 12 unit. Nah, ini kalian juga bisa lihat list daftar lulusan yang bimbingan ibu, ataupun ada juga yang nggak bimbingan ibu, tapi menggunakan alat pengering rancangan ibu, yaitu alat pengering terowongan Hohenheim, yang lama ya, yang kita buat tahun 2015. Nah, nanti kita ada tambahan lagi sekarang, teman-teman yang melakukan penelitian di alat pengering yang ibu bangun tahun 2022. Oke, mungkin itu saja materi dari ibu. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada, silakan. Kalau nggak ada mahasiswa yang bertanya, ibu aja yang bertanya. Silakan siap-siap di Kahoot ya sebentar.
Dora ada pertanyaan? Enggak. Ada pertanyaan. Mungkin ada yang Dora nggak ngerti, tanya terus. No question? Enggak. Why? Agak lambat ya. Oke. Ya. Oke, pinnya 508919. Dipersilakan mengisi NPM. Angry Bird. Rock. Ya. Hmm, 14 orang. Nah, ini searching. Buat searching. 7 orang, kita tunggu. 6 orang lagi. 9 itu Ibu absen sebentar. Absen. Masuk konfirmasi. Oke. Go back. Go back. Ini masih 7. Ibu tunggu 1 menit ya. Nah, kita mulai terus. PIN 508919. Eh, 508919. Nine. I need 13. Student here. 14 include me. So the student is 14 minus 1. 13. And only three more. Yeah, I need 3 more. Why it take too long? Why? Agak keluar lagi. Mungkin jaringannya agak bagus. Baik, beberapa mungkin orang terkendala jaringan ya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hohenheim. Pertanyaan pertama, modifikasi pengering terowongan Hohenheim Aceh terkini yang akan dikembangkan adalah satu orang benar ya? Tungku Betul. biomasa. Siapa yang benar nih? Bisa lihat.
this one, please. Berikut adalah dosen MKTTG, kecuali Um, three people. tiga yang benar ya. Tiga orang yang benar. Who is it? Ini penting nih. Bentar. Aduh, kenapa? Aduh, lama ya. Lanjut ya. Neil. Mm, next. Next. Mm, Pertanyaan ketiga. Nama Hohenheim diambil dari nama good ya. Ini banyak benar. Universitas. Soal keempat, penelitian modifikasi pengering terowongan Hohenheim dilakukan mulai good 2015 ya. mm. Beberapa masih salah. Soal terakhir. Berikut adalah komponen alat pengering terowongan Hohenheim kecuali good. Satu One. orang masih salah ya. Pengaduk kita yang nggak ada kan karena dia lapisan tipis. Baik, kita lihat siapa yang naik podium. Podium Rike Three. Two. 14, NPM 14 dan NPM 12 ya. Ya, selamat ya. Tunggu dulu. Baik. Oke, mudah-mudahan tadi kuisnya eh, ada yang bermasalah dengan jaringannya biasa ya. Oke. Baik, mudah-mudahan kuis juga membantu kita untuk memorize ya, mengingat beberapa materi yang diberikan dan nanti belajar lagi biar semangat. Dan Ibu berharap di akhir mata kuliah TTG itu sudah bisa menguasai. Bagaimana arti bisa menguasai? Artinya bisa mengajarkan orang lain lagi tentang teknologi pengering terowongan Hohenheim. Nanti kita belajar buat sabun, bisa ngajarin orang lain lagi tentang cara buat sabun, begitu seterusnya ya. Artinya kalau kita sudah menguasai sebuah ilmu pengetahuan, kita bisa mentransfernya kepada orang lain. Jadi belajar itu bukan untuk mengikuti ujian, setelah ujian selesai ilmunya lupa ya. Belajar itu adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di kepala kita. Dan kemudian kita bisa kapan saja diperlukan memberikan atau membantu orang lain dengan ilmu yang kita miliki ya. Itulah namanya berilmu pengetahuan ya. Jadi kalau ibu ngajarin mahasiswa cuma prepare untuk ujian, setelah ujian udah nggak ada ilmu lagi itu sia-sia ya. Jadi yuk kita sama-sama rubah apa namanya metode pembelajaran. Bahwa kita datang menuntut ilmu pengetahuan, kita bukan datang untuk menuntut nilai ataupun menuntut SKS ya. Baik, untuk hari ini Ibu padai di sini dulu. Nanti kita bisa lanjut lagi diskusi di grup ya. Kalau ada pertanyaan Ibu persilakan. Nah, sehubungan Ibu ada acara nanti siang, mau agak sibuk dengan
persiapan ya. Dan mungkin beberapa orang ada yang ikut nanti. Ibu harap datang lebih cepat ya. 15 menit boleh karena Jumat. Nah, jadi mungkin bisa bantu-bantu disusun kursinya dan lain. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu ucapkan kepada mahasiswa. Semoga semangat terus belajarnya ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat ya. Ibu pada di sini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.